Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatma Rahiba Albar bersama kedua teman saya, Muhammad Mastur Perdana Putra dan Sahid Insan Putra. Kami bertiga adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Kali ini kami bertiga melakukan wawancara guna menjalankan mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SMK Negeri 26 Jakarta. PLP1 sendiri bertujuan guna mengetahui segala aktivitas dan hal-hal terkait lainnya yang ada di lingkungan sekolah, terutama di SMK Negeri 26 Jakarta. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak struktur organisasi dan tata kerja dari staf dan guru yang ada di SMKN 26 Jakarta? Ya, baik. Jadi struktur organisasi di satu sekolah, yaitu SMK 26, ya tentunya top manajemennya ada di kepala sekolah. Dalam bekerja, kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wakil sarana, prasarana, ada wakil budin. Nah, untuk memudahkan kontrol, maka kepala sekolah menugaskan salah satu orang sebagai pengawas internal. Pengawas internal itu memberikan masukan kepada kepala sekolah hasil capaian, hasil kerja yang dilakukan oleh wakil-wakil itu. Nah, untuk mempermudah, untuk memperlancar semua aktivitas, proses dibantu oleh tata usaha dalam ini adalah. Kemudian para wakil ini untuk memudahkan untuk berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, maka para wakil ini dibantu oleh staf, ya, ada staf wakil bidang siswaan ada stafnya, bidang kurikulum ada stafnya, dan seterusnya. Kemudian dalam bekerja berkoordinasi dengan ketua-ketua program keahlian. Selain itu juga dengan para wali kelas dan guru, sehingga semuanya itu merupakan suatu kerja tim yang sistematis. Jadi itulah kira-kira gambaran struktur organisasi dan mekanisme kerja yang ada di SMK 26. Lalu untuk program studi atau jurusan yang ada di SMK 26 sendiri itu ada apa aja ya Pak? Dari 3 tahun belakangan ini ada perubahan struktur yang tadinya namanya contoh di bangunan, ya, kalau dulu namanya teknik gambar bangunan. Nah, karena teknik gambar bangunan itu sebetulnya adalah program 3 tahun, yang program 4 tahun itu antara lain adalah teknik sanitasi gedung dan perawatan atau TSP itu, ya. Kemudian komputer jaringan sekarang jadi SIJA, sistem informasi aplikasi dan komunikasi itu. Kemudian di TEK sekarang jadi TDEK. Jadi ada 6, ya. Kemudian ada teknik tenaga listrik, ada otomotif, ada mesin. Jadi ini yang ada di SMK. Lalu Pak, apa ada kegiatan formal atau seremonial yang dilaksanakan di SMKN 26 Jakarta, Pak? Di SMK 26 Jakarta itu tidak melulu belajar dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk tatap muka. Di SMK 26 kita banyak aktivitas, banyak kegiatan yang tidak melulu untuk belajar di kelas, karena prinsipnya belajar itu dimanapun. Contoh, kalau di SMK 26 itu di satu saat ada hari khusus untuk anak-anak mengekspresikan kemampuannya, ya. Ada yang namanya Happy Day, itu di hari-hari tertentu kita adakan, baik guru siswa benar-benar hari itu bersenang-senang sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang suka olahraga ya olahraga, yang pengen main musik, yang guru juga demikian. Kenapa? Dengan begitu kita belajar apa? Menghargai teman, ya,
belajar mengorganisir, belajar menghargai prestasi orang, belajar melayani, dan semuanya. Itu adalah proses belajar. Jadi yang namanya belajar itu di SMK 26 bukan sekedar tatap muka dengan guru dan sebagainya. Makanya berbagai macam kegiatan, ada permintaan dari luar, misalnya mengadakan suatu kegiatan penyuluhan dan sebagainya, pasti kita respon dengan baik. Dari kepolisian ada kegiatan, pasti kita respon dengan baik. Kenapa? Itu adalah proses pembelajaran. Bagaimana dia menghargai tamu, ya, bagaimana cara dia belajar secara bersama-sama itu saling menghargai, tidak mengganggu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah terjadwal banyak, ya, yang kegiatan yang sudah terjadwal dalam hal ini acara seremonial nasional, upacara-upacara bendera kita lakukan, di luar itu juga kita lakukan. Jadi semuanya ini adalah untuk membekali anak-anak. Sudah bersedia dan meluangkan waktunya diwawancarai oleh kami untuk tugas PLP 1 kami. Iya, sama-sama. Pertanyaan pertama nih Sensei, metode pembelajaran apa yang digunakan ketika Sensei mengajar pelajaran bahasa Jepang sih? Metode yang dipakai banyak ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalau ngajar huruf gitu biasanya kirim video, terus nanti mereka kumpulin tugasnya tuh di Google Classroom gitu. Tapi kalau untuk menerangkan materi-materi Bunpo atau kayak salam-salam itu saya pakai Google Meet atau Zoom gitu. Karena kan keterbatasan anak-anak juga gitu. Jadi sebelum kita mau pembelajaran ke besok harinya, H-1, H-2 kita harus konfirmasi ke anak-anaknya kira-kira mereka mau nggak pakai Google Meet karena kan keterbatasan kuota, sama ada juga anak yang nggak punya HP, jadi harus dikonfirmasi dulu gitu belajarnya pakai metode apa gitu, karena di sini kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Pernah waktu itu kita pakai Google Meet atau Zoom, ternyata yang dari 36 anak tuh yang masuk itu yang join itu cuma 20 atau 26 gitu, karena dengan berbagai macam alasan. Jadi metode yang digunakan tuh banyak banget, cuma ya nanti kita sesuaikan kondisinya sama anak-anak juga gitu. Sewaktu proses kegiatan belajar mengajar, selain kegiatan belajar dari textbooks atau fokus ke bahasa Jepang, itu ada nggak sih kegiatan penunjang lain yang Sensei lakukan ke peserta didik? Kalau kegiatan di luar tuh nggak ada, karena kan kita PJJ semua dibatasin ya, dari jam belajar yang tadi 90 menit itu cuma sekitar sampai 45 menit, jadi 1 jam pelajaran, 2 jam mata pelajaran itu yang tadinya 90 dipangkas jadi 45 menit gitu. Jadi anak-anak tuh kalau dikasih tambahan lagi tuh kayaknya nggak memungkinkan karena keterbatasan kuota lagi gitu ya. Dan sekolah pun sudah menetapkan belajar tuh dari jam 6.30 sampai jam 12.30 dengan porsi masing-masing belajar satu mapel itu 45 menit. Jadi kalaupun ditambah itu agak sulit gitu untuk guru kasih, karena ya tadi karena keterbatasan kuota mereka juga dan waktunya tuh pokoknya ini waktunya udah ditentuin dan kita guru nggak bisa sembarangan kasih gitu untuk kasih pelajaran tambahan gitu, agak sulit sih kalau untuk kasih tambahan gitu, agak sulit karena keterbatasan ini tadi keterbatasan media pembelajaran juga, jadi kita nggak bisa milih-milih gitu, nggak bisa kalau tatap muka kan kita bisa milih misalkan nonton YouTube segala macam, atau misalkan kita bisa belajar di luar kalau pelajaran bahasa karena tuh. Kalau sekarang kan nggak bisa, serba tatap muka, serba online, jadi nggak bisa semua media pembelajaran tuh nggak bisa dipakai, nggak bisa semua kita pakai atau kita tuangkan karena itu dari keterbatasan media dan waktu juga gitu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra Purnama, alumni dari SMK Negeri 26 Bangunan, lulus tahun 2019. Sekarang sedang jadi deadwood, menganggur akibat COVID-19. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Arya, apakah peraturan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah itu sudah relevan dan sangat mempengaruhi peserta didik guna menciptakan pribadi yang lebih baik atau tidak?
menurut saya sih sejatinya semua sekolah pasti mengajarkan kebaikan untuk para muridnya. Pasti setiap peraturan memang dibuat untuk menjadikan seorang pribadi untuk menjadi lebih baik lagi. Di 26 sendiri, karena sekolah kita itu bisa dibilang menerapkan sistem sekolah semi militer, jadi benar-benar dididik untuk perilakunya, itu sangat berguna sih bagi para siswanya untuk membentuk jati diri yang lebih baik. Karena lulusan 26 sendiri itu memang dididik untuk menjadi individu yang siap diterima kerja di dunia. Jadi memang harus dibentuk menjadi mental yang baik, terus perilaku juga harus baik, harus sopan, harus santun. Selain dari perilakunya sendiri juga dari fisik dan mental tetap dibangun. Jadi nggak hanya perilakunya aja, namun fisiknya juga harus dilatih. Itu dari 26 sendiri sih. Kita juga pakai sistem poin, jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya dapat merugikan dari siswanya dan sekolah. Jadi untuk dari saya sendiri untuk pembentukan karakter sih di 26 sangat amat bagus ya. Dan juga memang dikenal dari dulu sekolah kita tuh hampir jarang banget kayak ada kabar-kabar kekerasan atau tawuran dan hal-hal yang negatif lainnya. Terus pertanyaan kedua nih, apakah seluruh kegiatan selama bersekolah di SMK 26 itu sangat bermanfaat, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan tambahan seperti penunjang lainnya? Kalau untuk kegiatan sih, kesempatan pembelajaran sih bagus, karena memang kita tahu juga kualitas guru-guru 26 udah nggak usah diremehkan lagi, emang udah pada senior juga kan, termasuk yang di bagian adaptif yang untuk kayak praktek materi bengkel gitu, kita udah nggak perlu ragu lagi karena memang udah tenaga-tenaga pendidik yang profesional. Kita juga tahu sekolah 26 itu untuk kejuaraannya benar-benar bagus, kita udah sering jadi juara LKS juga, kita di luar juga banyak namanya, jadi untuk pembelajaran kayaknya memang udah nggak diusah raguin lagi, udah nggak perlu diragukan lagi. Terus juga untuk kayak kegiatan penunjang seperti entah itu ekstrakurikuler atau pembentukan fisik mental dari pihak sekolah pun itu memang udah sangat mendukung bagi para siswanya sih. Contoh kayak eskulnya, kayak saya tuh salah satu ketua dari dulu waktu sekolah, salah satu ketua eskul di 26 itu kita memang dari OSIS sendiri kita udah berkoordinasi untuk membentuk eskul ini harus maju para anggota-anggotanya. Jadi benar-benar harus kayak diberdayakan setiap eskul yang ada, serta kayak untuk membuat pembentukan fisik mental dari pihak sekolah itu setiap kelas 10 dan kelas 12 itu pasti ikut. Kelas 10 untuk pembentukan awalnya, untuk seperti kayak pembiasaan atau adaptasi sekolah yang nanti akan dikirim ke industri, dan kelas 12 pun sama, untuk dibentuk lagi fisiknya agar semakin mudah beradaptasi dengan industri nantinya. Saat udah lulus dan masuk ke dunia kerja. Tenang dulu. Demikian hasil dari video wawancara kami mengenai mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan di SMK Negeri 26 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.